Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020 bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 22 Agustus. Hari ini gereja memperingati Pesta Santa Perawan Maria Ratu. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk berkat-Mu sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga inspirasi sabda-Mu hari ini menjiwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inspirasi sabda Allah hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, dan mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita sebagai para murid untuk mampu menyelaraskan antara pikiran dan perkataan, antara perkataan dan perbuatan. Ajakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dalam kehidupan kita menjumpai ada pepatah-pepatah atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada pepatah, jauh panggang dari api. Orang banyak berkata-kata baik, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kebaikan. Atau ada juga pepatah, lain di bibir, lain di hati. Tidak ada keselarasan antara perkataan dan niat. Bibirnya atau mulutnya menunjukkan perkataan manis, tetapi hatinya dipenuhi kepahitan. Perkataannya penuh dengan kata maaf, tetapi hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Ada juga pepatah yang mengatakan, lempar batu sembunyi tangan. Orang hanya mau berkata-kata, tetapi kalau diminta bertanggung jawab atas perkataannya, dia tidak mau bertanggung jawab. Itu pepatah-pepatah yang ada dalam kehidupan kita. Ada juga ejekan untuk orang-orang yang tidak mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatannya. Misalnya ada ejekan omdo atau omong doang. Atau ada juga perkataan atau ejekan NATO, no action, talk only. Ejekan untuk mereka yang hanya banyak usul, banyak berkata-kata, tetapi mereka sendiri tidak ada aksi, tidak ada perbuatan. Yang menarik bagi saya, ada satu kata yang baru-baru ini saya dapatkan dan sangat menarik, yaitu kata munafik. Anda tahu munafik?
Munafik singkatan dari muka nabi, pikiran kotor. Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Ini juga menggambarkan ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatan. Yesus dalam Injil hari ini mau mengkritik kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memiliki kewibawaan sebagai rabi atau bapa, tetapi tidak menunjukkan dirinya sebagai rabi. Perkataannya mengajarkan kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Yesus menggunakan kata yang sangat tajam, meletakkan beban pada bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau mengajak kita para murid untuk tidak demikian. Yesus menginginkan agar para murid-Nya jauh dari kemunafikan, tetapi lebih bersikap jujur, lebih bisa menyelaraskan antara perkataannya dan perbuatannya. Dan dalam Injil hari ini juga, Yesus mau menunjukkan juga supaya orang jauh dari kemunafikan ada dua jalannya. Yang pertama, Yesus mau mengatakan dan mengajarkan supaya bisa jauh dari kemunafikan, hendaknya menjadi pelayan. Mungkin pelayan dalam bahasa lainnya sedikit bicara tetapi banyak bekerja, sedikit janji tetapi banyak menepati janji, sedikit ngomong tapi banyak bereaksi. Itulah mungkin yang dikatakan oleh Yesus ketika mengatakan hendaknya menjadi pelayan. Yang kedua, tentang kerendahan hati. Bagaimana bentuknya? Dalam kehidupan kita juga kenal minta maaf kalau salah, minta tolong kalau tidak mampu melakukan, dan berterima kasih saat mendapat bantuan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti inilah yang bisa menjauhkan kita dari kemunafikan. Kemunafikan yang bermuka nabi tapi berpikir kotor. Dan semoga karena bacaan Injil hari ini, saya dan Anda diajak untuk keluar dari kemunafikan, bersikap jujur, bisa menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk Injil-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk tidak munafik, tetapi mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kami. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami menjadi murid-murid-Mu yang mampu mewartakan Injil-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan para frater serta para penghuni Seminarium Angin Mamire Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.